Mulialah Dewi Bawani. Har Mahadev. Har Mahadev. Wahai laut luas, tatkala melihatmu pertama kali, putra Dasarata Rama tunduk menyembahmu. Tuanku, kami semua cemas ketika kami tiba di laut. Siapa yang akan menyeberangi lautan? Saat itu, Anoman Putra Bayu telah mengatasi soal yang kami hadapi. Tapi, soalnya ialah bagaimana seluruh bala tentara akan menyeberangi lautan luas ini. Ya, apabila kita semua bisa membangun jembatan penyeberangan, sudah pasti bala tentara kita akan hancurkan Rahwana. Kalau begitu ini harus dipikirkan matang-matang. Sementara itu suruhlah para panglima untuk segera mendirikan kemah. Sekelompok panglima harus menyiapkan pasukan pengawal untuk berjaga-jaga. Kita harus mencegah suatu serangan tiba-tiba oleh raksasa. Baik tuanku. Nal, Nil, laksanakan segera perintah ini. Baik, Tuanku. Laksamana. Laut adalah tuan semua sungai. Karena itu, semua tempat suci berdiam dalam dia. Marilah, kita menyentuh kaki Dewa Laut. Baik. Wahai Waruna Dewa Laut, Dewa Laut, aku menyembah air suci. Di suatu tempat di seberang kaki Cakrawala itu, Kak Sinta pasti sedang menantikanmu. Kalau ada orang yang menyampaikan padanya bahwa kita telah tiba di sini dengan kawalan pasukan, maka harapannya yang kini memudar bisa dinyalakan kembali. Benar, Laksamana. Kalau saja kini ada yang bisa menyampaikan pada dia mengenai jeritan hatiku yang memanggil-manggil dari seberang lautan ini. Tapi siapa yang akan memberitahunya? Di antara kita terbentang laut dan angkasa yang menjadi rintangan. Sinta, kau tabahlah. Jika diperlukan, agar bisa sampai padamu, akan kubakar lautan ini untuk merintis jalanku. Pasti aku tiba di sisimu. Percayalah padaku. Ibu, aku melihat tanda yang sangat penting. Mata kananku bergetar dan seluruh diriku serasa dilanda gelombang sukacita. Itu sebabnya kau tampak bahagia. Untuk pertama kalinya suaramu terdengar riang dan wajahmu tampak bersinar. Benar, Bu. Pada saat aku tertidur, aku merasa tanganku berpegangan dengan tangan suamiku. Nak, anggaplah hal ini sebagai pertanda bahwa suamimu akan membebaskan kau dari neraka ini. Manusia kera perkasa itu pasti sudah menyampaikan pesanmu kepada suamimu. Dan dia pasti kembali ke Alengka untuk membebaskan kau. Inilah
makna dan pertanda yang telah kau alami. Benarkah? Iya. Tiba-tiba ada pertanda buruk, suamiku. Aku gemetar ketakutan ketika ku bayangkan masa depan. Pertanda buruk? Bagaimana mungkin pertanda buruk? Masuk alangkah tanpa izinku. Ini bukanlah suatu senda gurau, suamiku. Apa yang kusampaikan padamu bukan impian. Aku bicara berdasarkan pengalaman akan kebenaran. Aku takut sekali, suamiku. Kaum wanita memang makhluk pengecut. Aku bukan seorang pengecut, suamiku. Aku permaisuri Rahwana, sang jawara di seluruh dunia. Aku tidak takut siapapun. Iya, hanya kesalahan saja yang membuatku takut dan berprasangka. Kau juga pasti merasakan yang sama. Aku tidak merasakan hal itu. Akan ketakutan tidak akan mendekati Rahwana. Tidak, suamiku. Suara hati mengingatkan insan. Tentu lain lagi soalnya. Jika karena kesombongan dan keangkuhan yang terjadi pada orang yang tuli terhadap bisikan hatinya. Suamiku, coba tiliklah ke dalam dirimu sendiri. Sejak kau membawa Sinta kemari, apakah hatimu merasa tentram? Tidakkah engkau melihat peristiwa sial yang memberi pertanda buruk sejak saat itu? Pertanda buruk apa? Aku duduk bersembahyang, tapi tak bisa tafakur. Api yakna yang suci tidak memancarkan aroma suci, tapi aroma jahat. Asap penuh dengan jelaga hitam bernoda. Aku coba membaca Veda, tapi tidak ada satupun yang masuk. Bagian kiri badanku bergetar menandakan firasat buruk. Lalu harus bagaimana caranya untuk menenangkanmu? Hanya satu saja caranya. Kembalikan Sinta dengan segala hormat pada Sri Rama. Ratuku! Kini aku tahu penyebab segala perasaanmu yang busuk itu. Ternyata kau cemburu pada Sinta. Tidak, Sinta bukan sainganku. Sudah pasti karena dia sainganmu. Sejak itu pula kau merasa bukan lagi permaisuriku. Jadi pertanda buruk inikah yang membuat kau takut? Benar ataupun tidak, Sinta tetap hidup di Alengka atau mati di Alengka. Ada apa? Apa artinya suara itu? Salam Raja Rawana, jawara ketiga dunia, mata-matamu membawa kabar. Ada kabar apa? Raja mulia, suami Sinta, yaitu Rama dan adiknya Laksmana, bersama Raja Sugriwa dan bala tentara Kiskenda, sudah tiba di pantai seberang laut. Lalu? Hanya itu, Baginda. Baiklah, pergilah. Kau dengar, suamiku? Dia sudah tiba, lengkap dengan bala tentaranya. Ratu Mandodari, pantai itu telah terpisah, bagaikan langit dan bumi. Suamiku, utusannya menghancurkan Alengka dengan cara yang tak terduga. Pikirkanlah, suamiku. Pertimbangkan dengan tenang, renungkan lagi tentang tata susila dan perbuatan salah, suamiku. Pertimbangan itu dibuat berdasarkan nasihat para menteri. Istana ini tak kurang orang seperti menteri yang bijak, orang-orang cerdik pandai, atau para satria maha perkasa. Jika kau ingin berunding, maka berundinglah di istana. Sinta, anakku, seluruh kota ramai berbicara. Bicara tentang apa, Bu? Prajurit Sri Rama sudah tiba di pantai seberang. Mata-matalah yang mengatakan ini. Benar, Bu. Akhirnya, suami dan adik iparku datang juga. Wahai Ibu, Dewi Kauhuri, kau buat impianku jadi nyata. Kau buat impian ini jadi kenyataan.
Jangan menganggapnya sebagai impian. Ini adalah pertanda kebenaran. Rahwana pasti dilanda kecemasan. Pangeran Indrajit, Saudara Wibisana, Panglima Angkampana, Prahasta, Mahaparasa, dan juga menteri-menteriku yang ada di sini. Seperti sudah kalian dengar, dua bersaudara itu, Rama Lasmana, sudah tiba dengan pasukan Kiskenda dan kini ada di tepi laut. Mata-mata kita melaporkan bahwa mereka siap menyerang Alengka. Kabar ini sudah tersebar laksana api yang berkobar di seluruh bumi Alengka. Rakyat gelisah karena perang sudah dekat. Malyawana mulia, apakah kau takut juga? Tenang, Pangeran. Malyawana tetua kita dan juga bijak. Kalau kita tidak setuju, kita harus menghormati pendapatnya. Sebaiknya, bila kita hadapi bahaya, kita bertindak setelah mendengar nasihatnya. Bahkan ketika Hanuman yang tertawan dan diseret ke balai irung ini, lalu atas nasihat Wibisana, dia kulepaskan. Itu adalah sesuatu yang keliru. Masalah ini pasti tidak akan pernah ada jika kera bermuka tebal itu kita bunuh. Dia tidak akan pernah bisa memberitahukan tempat ini pada mereka. Dengan datangnya mereka di seberang lautan, hal itu tidaklah berarti bahwa mereka bisa menyeberangi laut yang berjarak 400 mil, kemudian datang ke negeri Alengka ini dengan semua bala pasukan mereka. Panglima Kampana, setidak-tidaknya kau tidak boleh berkata begitu. Kau sendiri sudah melihat kekuatan Rama di seluruh Janastana. Hanya kau dan Surpanaka saja yang selamat dan hidup dan terhindar dari kematian. Baginda, kita tidak boleh lupa. Utusan musuh, Hanuman, bisa tiba di Alengka dengan menyeberangi laut. Berarti pertahanan Alengka sudah rapuh. Manusia kera itu sudah membakar Alengka. Dan satria-satria kita yang sombong hanya menonton dan tidak berdaya. Maharaja, itu berarti bahwa pertahanan kita sudah rapuh.